Silakan grup 3. Oke, terima kasih Pak Yan. Selamat malam Pak Yan dan rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat mendasar dan krusial dalam dunia teknologi dan informasi, yaitu kompresi data atau data compression. Sedikit disclaimer, bayangkan nih setiap hari kenapa pentingnya kompresi data. Kita setiap hari berinteraksi dengan data, yaitu mengirim pesan, mengunggah foto, mendengarkan musik atau menonton video. Nah, semua aktivitas ini kan menghasilkan data atau mengonsumsi sejumlah data yang sangat besar. Nah, data ini seringkali terlalu besar ya dan memakan waktu yang cukup lama untuk dikirim dan menghabiskan banyak waktu ruang. Nah, di sini pentingnya mengapa kompresi data itu sangat penting. Jadi untuk menghemat ruang penyimpanan dan mempercepat transmisi. Next, Pak. Nah, di sini pembahasan yang akan kita bahas yaitu Huffman Code, Run Length Code, dan Zip Length Code, dan Transform and Samband Coding. Next, Pak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Huffman Code. Next, Pak. Huffman Code itu adalah tes-tes. Ya, Pak. Sekarang kita akan membahas ke teori inti dari balik efisiensi dari kode Code Hotman. Jadi pada slide ini menjelaskan bahwa mengapa Code Hotman itu begitu opsional karena memanfaatkan konsep fundamental dari entropi. Entropi dalam bentuk konteks teori informasi yang dikenalkan yang tadi Claude Shannon pada tahun 1948. Nah, Shannon ini mengungkapkan bahwa jumlah informasi yang terkandung dalam suatu deretan simbol sangat erat kaitannya dengan probabilitas dan kemunculan suatu simbol-simbol tertentu. Nah, tadi kan bayangkan suatu pesan dengan deretan simbol yang berbeda-beda panjangnya, misalkan pesan yang disingkat seperti WA atau SMS atau chat dapat mengandung informasi yang sama persis dengan pesan-pesan yang dituliskan secara lengkap. Nah, karena ada resonansi informasi ini yang berulang yang ada di dalamnya. Jadi entropi ini didefinisikan sebagai set simbol minimum yang diperlukan untuk mempresentasikan suatu informasi yang didapat. Jadi entropi ini mempresentasikan jumlah informasi intrinsik yang terkandung dalam simbol yang tidak dapat dikompresi lebih jauh lagi tanpa kehilangan informasinya. Jadi eh, entropi ini adalah batas bawah teoritis dari suatu kompresi itu. Jadi jika kita sudah mencapai batas entropi, kita telah mencapai representasi data yang paling efisien. Nah, apa sih kaitannya nih dengan kode Huffman? Jadi algoritma kode Huffman ini dirancang secara greedy atau serakah untuk menghasilkan kode word atau kata kode yang panjang dengan bit rata-rata atau L yang sangat mendekati nilai entropy teoritis atau H. Dengan kata lain, Huffman code ini adalah metode praktis yang sangat mendekati kompresi ideal eh, yang ditentukan oleh dari teori Shannon itu sendiri. Jadi, mengapa kita melihat simbol yang sering muncul mendekati kode pendek, misalkan 2 bit, karena secara teoritis simbol tersebut membawa lebih sedikit suatu informasi baru dibandingkan simbol yang jarang muncul atau 3 bit. Jadi, Huffman code ini adalah memahami entropi maaf, Hut- Huffman code ini adalah salah satu teori untuk memahami entropi karena sangat penting karena ia menjelaskan mengapa kita harus mendahulukan probabilitas yang tinggi dan kita juga akan menggunakan prinsip ini untuk membangun pohon Huffman. Next dan. Nah,
bisa kita lihat setelah kita memahami nih prinsip kode Huffman bertujuan untuk mencapai batas entropi. Sekarang kita lihat pada gambar 12.2 dilihat bahwa sumber yang kita dapat memiliki inputan 5 simbol yaitu A, B, C, dan D. Dan yang paling krusial adalah probabilitas kemunculannya yaitu 1 banding 4, 1/4 untuk A, dan untuk B 1/4, dan untuk C 1/4, untuk D 1/8, dan untuk E adalah 1/8. Nah, perhatikan pada A dan B dan C merupakan simbol frekuensi tertinggi, sementara D dan E adalah simbol frekuensi terendah, yaitu dengan sekitar 12,5%. Nah, di sebelah kanan kita bisa melihat nih, pohon Huttman ini eh, algoritmanya selalu dimulai dari probabilitas yang paling kecil, yaitu D dan E untuk digabungkan terlebih dahulu. Jadi pemberian label 0 dan 1 ini pada setiap cabang menghasilkan kode word yang bisa kita lihat pada kolom tabel yang sebelah kirinya. Dengan simbol frekuensi tinggi untuk A, B, dan C mendapatkan kode 00, 01, dan 10. Nah, semuanya itu memiliki panjang 2 bit. Nah, untuk simbol frekuensi terendah didapat yaitu D dan E mendapatkan kode 110 dan 111. Nah, keduanya ini memiliki panjang 3 bit, 1, 1, dan 1. Nah, ini nih membuktikan bahwa Putman adalah menunjukkan simbol yang lebih sering muncul mendapatkan kode yang lebih pendek. Nah, untuk persiapan rata-ratanya ini bisa dilihat jika kita menggunakan kode Huttman, kita membutuhkan 3 bit simbol. Jadi dengan kode Huttman ini hanya membutuhkan 2,2 bit. Jadi 1/4 jika kita tadi A misalkan dikali 2 dan ditambah B 1/4 dikali 2 dan C 1/4 dikali 2 itu tuh akan menghasilkan 6/4, dan untuk 1/8-nya itu karena dia mendapatkan 3 bit dia akan mendapatkan 6/8. Jadi jika ditotal akan mendapatkan 2,25 bit per simbol. Jadi ini menunjukkan satu efisiensi komprehensi yang sangat signifikan. Nah, jika dilihat dari contoh yang paling bawah, ada string AE, DBD, AE, DB, BAD dengan string terdiri dari 7 simbol, yaitu dengan panjang bitnya 00, 111, 110, 01, 01, 00, 110, yaitu mendapatkan 17 bit. Nah, jika kita menggunakan kode panjang, itu akan tetap 3 bit. Jadi string akan menghasilkan atau membutuhkan 72, maaf, 21 bit. Nah, jadi dengan menggunakan kode Huttman ini eh, akan menghemat sekitar 4 bit atau sekitar 90 19 kompresi, dan untuk string yang sangat pendek. Jadi contoh ini memperjelas bahwa kode Huttman didorong oleh prinsip entropi mencapai kompresi optimal dan memanfaatkan pembedaan frekuensi. Next dan. Nah, kasus lainnya ada pada eh, 12.3, yaitu dengan probabilitas simbol A, B, C, dan E sebesar 0,5, 0,2, 0,15, 0,10, dan 0,5. Nah, prosedur Huttman ini menggabungkan probabilitas beberapa simbol, misalkan
DE yaitu 0,5 0,15 dan CDE sama dengan 0,3 dan menyusun ke dalam sebuah diagram pohon yang pada akhirnya akan menentukan kode yang digunakan. Jadi pada kasus 12.3 ini 12.3 mempunyai sembaran yang tidak lebih merata lagi dibandingkan dari kasus yang sebelumnya yaitu 12.2 karena ada simbol yang memiliki kepastian yang cukup tinggi yaitu dengan probabilitas A 0,5 dan probabilitas B yaitu 0,05. Dan perlu diingat juga bahwa entropi maksimum terjadi kalau apa namanya suatu simbol mempunyai probabilitas yang sama dengan dua. Dan dalam kasus ini Hukmam terbukti coding lebih efisien lagi yaitu rata-rata 1,95 bit saja ya dan bukan 2,32 bit. Jadi kesimpulannya menegaskan bahwa eh, dari teori informasi ini semakin tidak meratanya sebaran probability simbol, semakin rendah juga entropis sumbernya dan semakin besar juga efisiensi kompresi yang dapat dicapai oleh kode Uthman. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, Pak. Selanjutnya di sini kita akan mengupas terkait run length code. Next. Nah, di mana di sini run length run length code sendiri ini mengkodekan jumlah nol pada suatu data, terutama sangat berguna untuk data yang banyak mengandung deretan data putih kosong atau nol yang diselingi dengan tulisan pendek hitam. Jadi jika misalnya deretan nol yang paling panjang keluar paling sering dengan katakanlah ya probabilitasnya 1/2, maka codingannya itu akan sangat efisien. Jika deret yang paling panjang ini dikodekan dengan 1 bit nol saja, semua kode yang lain akan dimulai dengan satu di depannya untuk membedakan dengan kode nol. Bisa dilihat pada figur 12.5 di mana di situ ada run length codes. Nah, di mana di situ terdapat input yaitu pola masukan yang sedang dikodekan. Jadi simbol yang kosong putih itu mewakili data nol, kemudian simbol yang terisi warna hitam itu mewakili data non nol. Kemudian di situ selanjutnya ada run, di mana run ini adalah panjang deretan nol yang muncul berturut-turut. Kemudian setelah itu ada kode wordnya, di mana di situ kode wordnya itu sendiri adalah kode biner yang digunakan untuk mempresentasikan panjang lari tersebut. Kemudian ada kode word di mana M sama dengan 4. Di situ adalah contoh spesifik kode word ketika panjang bit M ditetapkan sebesar 4. Jadi panjang lari di dalam kode M4, kode word di dalam M sama dengan 4 di situ adalah panjang larinya 0, maka dari 000 di situ deretan 0 tidak ada. Diikuti oleh simbol 00 dikodekan sebagai 00. Kemudian jika panjang larinya 1 di paling belakang, kemudian diikuti oleh simbol 00, polanya 01 dikodekan sebagai 0001. Kemudian selanjutnya jika panjang larinya 2 di belakang itu 1, maka dikodekan sebagai 001. Nah, kemudian di paling bawah di situ ada length dengan 2M kurang 2, di mana yaitu deretan 0 yang lebih panjang dari batas maksimum dikodekan dengan kode khusus, yaitu 110 atau 111. Kemudian pada figur 12.7 di situ di figur length code variable coding, di situ terdapat length dengan 2M kurangi 1, di mana sebenarnya di situ ada M sama dengan 4, tetapi di situ ada plus 1 untuk bit
yang larinya terpanjang. Jadi contoh 2M kurang satu, jadi kode word M sama dengan 4-nya itu 1111. Oke, next Mas. Nah, kemudian kita di sini mengupas juga tentang GIF Label Code, di mana di sini melakukan coding secara adaptif tergantung dari data yang berjalan atau yang dikodekan. Hal ini misalnya terlihat pada figur di samping yaitu 12.10, di mana 2,3 itu artinya decoder harus kembali ke huruf kedua dan mereproduksi tiga huruf berikutnya. Sedangkan 6,4 itu berarti mengacu bab produksi berikutnya. Jadi metode coding ini agar informasi yang akan dikompresi tak dapat diestimasi distribusi probabilitasnya sebelum dikompresi atau sifat statistiknya berubah menurut waktu. Kemudian selanjutnya akan dibahas oleh Pak Ahdan. Nah, jadi transport dan subband coding, transport dan subband coding merupakan teknik ini digunakan untuk mengurai sinyal menjadi komponen frekuensi dalam domain frekuensi komponen yang berbeda dapat di eh, frekuensi komponen yang berbeda dapat dikonversi menggunakan kuantitas yang berbeda. Contohnya frekuensi dengan energi rendah diberikan pada bit lebih sedikit dan frekuensi dengan energi besar diberikan pada bit lebih banyak. Jadi metode kompresi yang umum dipakai biasanya menggunakan berbagai kombinasi teknik kompresi. Contohnya JPG misalnya melakukan pembagian data eh, gambar menjadi blok lalu melakukan descent yang diikuti dengan teknik seperti runline code, coding di domain frekuensi. Di domain frekuensi seperti pada gambar 12.17 di mana ada dari gambar yang ininya itu dikonversikan menjadi DCT. Lalu untuk pada yang slide 13, banyak metode coding menggunakan fungsi transformasi untuk memetakan sinyal ke domain yang lain. Misalnya phase transfer atau discrete Gaussian transform atau DCT. Dalam domain frekuensi, misalkan frekuensi yang berlainan akan dikuantisasi dengan quantizer yang berbeda sehingga alokasi bit quantizer dapat dilakukan dengan lebih efisien berdasarkan power sinyal pada setiap frekuensi. Jadi pada ini akan di QF ini merupakan sinyal spektrum yang error sinyalnya dan sinyal XF-nya merupakan spektrum dari original sinyal. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Oke, makasih grup 3. Nah, eh, kalau ujian lisan ya, kalau Ya. pas dapet chapter ini, pertanyaan yang paling basic ya, yang sering banget, itu bentuknya adalah kenapa informasi itu bisa dikompresi? Bagaimana intuisinya gitu? Kok bisa ya apa data itu dikompresi? Itu jawabnya gimana? Tentu itu tadi ada contoh-contohnya ya metode kompresinya, tapi kalau ditanyanya begitu tuh kan pertanyaan yang paling simpel biasanya agak susah dijawab karena berusaha mengejar esensinya ya. Jadi kenapa sih akhirnya data itu bisa dikompresi? Itu kalau jawaban dalam beberapa kalimat yang akurat tuh seperti apa ya? Kalau ada teman-teman yang lain bisa ikutan mencoba ini latihan ujian lisan. Boleh Pak, pertanyaannya Pak. Ya, gimana Pak? Maksudnya boleh Pak. Tadi putus-putus Pak lagi hujan nggak kedengeran Pak. Oh, pertanyaannya adalah eh, mengapa data itu bisa kita kompresi? Jadi secara intuitif bagaimana ya kompresi itu mungkin untuk dilakukan?
Itu pertanyaan yang mendasar seperti itu tuh baliknya ke teorinya Shannon sih. Karena Shannon itu yang pertama kali menunjukkan kemungkinan bahwa data itu bisa dikompresi dengan teori entropi itu. Tapi gimana menjelaskannya jadinya? Kalau misalkan Kevin tadi kan tujuan Hubman itu kan untuk memperpendek ini ya Pak ya, memperpendek bit ya Pak. Ya, Dan itu, kompresi kan seperti itu ya. iya Pak. Nah, jadi gimana Misalkan Pak? Iya. misalkan yang tadi kan 17% yang dan balik ke awal dan sorry, tadi kan misalkan bayangkan setiap kirim pesan gitu kan Pak ya. Tes tes. Iya, ya gimana Pak? Wah, ngelek ngelek kayaknya. Oh iya Pak. eh Kan tadi kan kalau Hutman kan dengan teori entropinya itu untuk mengurangi suatu bit ya. Hmm. Terus Nah jadi itu tuh gimana? tujuannya untuk kayak eh, menghemat data tersebut. Jadi filenya itu memungkinkan kita buat simpan gitu Pak ya. Ya, jadi gini, si Shannon itu ya, waktu dia menemukan teori entropinya itu, dia tuh sampai bacain koran setiap hari ya, terus menghitung probabilitasnya di dalam bahasa Inggris setiap huruf itu tuh kurang lebih di dalam bahasa Inggris yang biasa muncul di koran, setiap huruf itu Hmm. probabilitasnya berapa. Jadi dia sampai begitu tuh waktu berusaha bikin paper yang sangat terkenal itu yang 1948 itu. Itu paper kuno banget ya, tapi effortnya besar. Lalu dengan apa praktek yang semacam itu dia membuat teori ya bahwa setiap huruf itu ya yang 26 itu kalau di dalam bahasa Inggris ya, itu kan probabilitas munculnya nggak sama ya, sehingga setiap huruf itu mengandung informasi yang berbeda. Ya karena huruf yang kayak apa X atau Q itu jarang keluarnya dibanding huruf A gitu misalnya. Huruf A sering banget gitu ya. Nah, jadi seberapa sering satu simbol itu ya, dan kalau kita informasi digital berarti simbolnya simbol digital ya. Seberapa sering simbol digital itu muncul, itu tuh di dalamnya mengandung intuisi tentang informasi. Ya jadi misalnya kalau kita bilang bahwa satu simbol itu nggak pernah muncul sama sekali, berarti dia nggak ada informasi. Itu agak jelas buat kita ya. Nggak pernah muncul hurufnya, berarti nggak ada informasi dia, karena dia nggak pernah dipakai untuk membawa informasi tertentu. Tapi kalau satu huruf itu selalu muncul ya, jadi misalnya huruf A itu muncul selalu, selalu aja. Jadi kita cuman punya deretan sinyal itu gitu semua ya. Kalau sampai itu terjadi, maka itu juga nggak ada informasi. Karena kita nggak ada keterkejutannya. Ya setiap kali pasti keluarnya huruf A gitu ya. Jadi huruf A itu 100% gitu misalnya probabilitasnya. Terus yang lain jadi nggak pernah muncul kan karena 100% huruf A kan. Kalau jalur komunikasi kita seperti itu juga nggak ada informasi. Nah, jadi ini ada sesuatu yang counterintuitif gitu ya bahwa informasi itu bukan jumlah simbol ya. Jumlah simbolnya bisa 26, bisa 100, bisa berapa aja gitu ya. Dan kalau digital kita tergantung representasi bit kuantisasi kita gitu misalnya ya ada berapa banyak simbol. Nah, tapi rupanya informasi itu terjadinya adalah di berapa sering atau probabilitas simbol itu muncul. Nah, itu tuh sumbangannya Shannon tuh. Ya sehingga jadi kalau tadi di penjelasannya Huffman Code itu ya, misalnya kalau yang apa ada lima simbol gitu kan ya. Jadi kalau ada 5 simbol, maka kalau kita mau bilang informasinya maksimum ya, informasi maksimum itu terjadi kalau masing-masing simbol itu terbagi rata.
Ya, jadi seperlima semuanya karena kan total kemungkinannya satu. Berarti kalau ada 5 simbol masing-masing munculnya 0,2. Kalau ada 5 simbol masing-masing muncul 0,2 ya, itu artinya adalah saya tuh nggak bisa nebak setiap kali huruf apa yang bakal muncul habis ini. Karena semua huruf kemungkinannya sama untuk muncul. Itu adalah di mana di dalam konfigurasi apa sinyal informasi yang semacam itu informasinya yang paling tinggi. Terus eh, saking hebatnya si Shannon, dia bikin rumus ini ya, rumus entropi ini ya, yang adalah minus probabilitas log basis 2 probabilitas ya, sehingga kita bisa hitung kalau untuk 5 simbol, terus masing-masing simbol itu seperlima, maka informasi kita 2,32 bit nih ya. Nah, tapi terus di dalam contoh yang ini dia bilang kalau gitu misalnya apa simbol kita itu nggak imbang ya bukan 0,2 semua, ada yang seperempat, seperempat berarti kan 0,25 tapi ada yang seperlapan ini 0,125. Berarti ada yang lebih sering keluar tiga simbol, terus ada yang lebih jarang keluar. Tapi nggak semua rata sama kemungkinannya keluar. Berarti itu informasi kita lebih sedikit daripada yang semua rata. Karena semua rata itu maksimum. Kita nggak bisa tebak. Kita selalu terkejut setiap kali karena kita nggak bisa tebak. Kalau ini kita lebih bisa tebak, gitu ya. Jadi kalau lebih bisa tebak, artinya dengan kata lain apa keterkejutan kita itu lebih jarang, terus berarti informasi itu bisa kita kurangi ya, kita bisa kompresi gitu. Nah, kompresinya berapa ya dihitung ya, terus begitu dihitung dapatnya adalah 2,25 bit. Ini kan lebih kecil ya daripada 2,32 gitu ya. Nah, jadi apa? Ada susunan probabilitas ini yang menghasilkan konfigurasi di mana informasinya itu nggak maksimum. Terus kalau kita pakai Huffman code, kita bisa mendekati informasi kandungan yang sebenarnya dari deretan simbol kita itu karena kita punya konfigurasi probabilitas setiap simbol itu tertentu yang menentukan seberapa terkejut kita terhadap kemunculan simbolnya ya. Jadi yang sangat hebat ya dari Shannon itu dia sampai bisa merumuskan informasi itu apa? Informasi itu basically keterkejutan kita. Kalau kita nggak terkejut sama sekali gitu ya. Misalnya kita dikasih tahu ya, anggota DPR seringnya pembohong dan korupsi gitu misalnya ya, wah kita nggak terkejut, di berita juga kayak gitu gitu ya, makanya apa rakyat demo terus ngamuk gitu kan, ya berarti sebenarnya nggak ada informasi, kita nggak terkejut gitu. Terus kalau dikasih tahu anggota DPR ya 50% lebih jujur sebenarnya dan nggak pernah korupsi gitu, wow kita baru terkejut gitu. Itu baru informasi gitu ya. Jadi informasi itu keterkejutan gitu ya. Nah, itu tuh yang secara intuisi sulit ditangkap ya karena agak ini ya, agak semacam filsafat informasi gitu ya. Tapi juga secara konkret bisa dirumuskan matematikanya sehingga kita bisa ngitung. Nah, aplikasinya adalah Huffman code itu ya yang menghitung probabilitas, lalu probabilitas yang sering dikasih jalur bit yang pendek sehingga makin sering dia muncul data kita tuh makin pendek ya. Yang jarang muncul kasih yang panjang aja karena kalau sekali-sekali dia muncul terus data kita jadi lebih panjang tapi secara rata-rata panjang data kita itu cukup pendek ya. Dengan demikian kita melakukan kompresi. Tapi itu artinya sebenarnya adalah kita menyusun coding buat simbol kita itu sesuai dengan seberapa kita terkejut terhadap informasi yang ada. Karena kita ngitungnya pakai probabilitas itu ya kan. Nah itu tuh intuisinya kompresi itu terjadinya di situ ya. Dan itu agak tricky ya untuk nangkepnya gitu ya. Jadi semua orang yang baru pertama kali baca teori informasi atau baca paper Shannon itu mungkin bingung sih. Gitu ya. Ah, apa sih informasi ya? Tapi itu dia yang bikin kita tuh bisa mengkompresi data itu. Jadi si Shannon itu dahsyat banget sebenarnya waktu di zamannya tahun 1940-an itu. Ya. Ada pertanyaan nggak? Atau ada kebingungan nggak sehingga kebingungannya bisa diformulasikan dalam bentuk pertanyaan? Pak, izin aja, Pak. Iya. Berarti untuk semua data itu bisa dikompresi. eh jadi kalau data itu probabilitasnya nggak maksimum ya, misalnya gini, kapan dia bisa dikompresi atau enggak ya? Itu pertanyaannya ya.
Nah, kalau kalau misalnya ini ya, dari contoh-contohnya eh, yang di bukunya Garcia ini ya, misalnya kan ada 5 simbol. 5 simbol secara umum kita pikir lebih dari 4 berarti kita butuh 3 bit ya. Berarti 2 pangkat 3 ada 8 kemungkinan kita bisa pakai 5 untuk itu. Tapi kalau kita pakainya kayak gitu, 5 kita pakai, berarti ada 3 simbol yang kita nggak pakai, kan kita boros. Berarti ya, berarti sebenarnya informasi bukan 3 bit. Tapi bahkan kalau kita hitung informasinya dengan probabilitas yang ini, informasinya itu cuma 2,25 bit. Jadi dengan demikian artinya informasi minimum ini berarti ada cara untuk membentuk Huffman code kita supaya panjang rata-rata 2,25 bit. Kalau kita berhasil ya, kalau kita berhasil artinya kita ngepres eh, informasi kita itu ke entropi minimumnya, bisa keluar 2,25 bit juga. Nah, ini kebetulan bisa terjadi karena angkanya ini seperempat ini kan 2 pangkat minus 2, seperlapan ini 2 pangkat minus 3 gitu ya. Jadi ini masih kelipatan bagus dari 2 pangkat n. Tapi kalau dia mulai bengkok angkanya misalnya 0,5, 0,2, 0,15 gini ya. Ini mulai nggak bisa kita kompresi ke informasi minimumnya. Ya karena kalau kita hitung apa panjang rata-rata ini 1,95 bit gitu ya dari Huffman code-nya ini. Huffman code-nya udah betul ya. Kita kita pasang dari yang atas ini yang paling pendek yang paling sering dapatnya 0 gitu ya. Karena A ini kan yang 0,5 berarti dia sering banget ya. Terus yang B itu 1,0 berarti ini udah betul ya. Jadi munculnya Huffman code juga tadi waktu diterangkan kan kesannya dari bawah ya, tapi sebenarnya dari atas. Karena kita memperlakukan Huffman Code itu kayak pohon. Pohon itu mulai dari akar yang paling atasnya ya, terus dibelah setiap kali, terus angka apa bitnya itu disusun gitu ya. Nah, kalau angkanya bengkok, kita tuh kesulitan mendekatinya karena nilai entropinya kalau kita hitung pakai rumus Shannon ya dapatnya 1,923. Tapi pakai Huffman Code kita cuma bisa mendekati 1,95. Belum yang minimum 1,923 nih. Ya si Garcia tuh bilang, kalau kita mau deketin ini lagi ya, bisa nggak? Bisa, tapi kita kodenya harus agak panjang. Jangan cuman apa satu 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 simbol ini kita kodekan digital ya, tapi kita bisa misalnya per 2 simbol gitu. Jadi ada AA, AB, AC, AD, AE. Terus kita hitung probabilitasnya, terus kita kodekan ya pakai kode digital itu tadi. Nah, kalau kita ngitungnya 2 simbol sekaligus, kemungkinannya nanti kita makin dekat lagi ke entropi minimumnya ini. Cuma masalahnya adalah seberapa seberapa untungnya kita agak repot seperti itu karena kan 1,95 sama 1,923 ini udah deket ya. Kalau kita bilang ini cukup deket ya udahlah. Ada kerugian 0,0 sekian bit per simbol kita anggap ya udahlah itu apa batas dari kompresi kita gitu ya. Jadi seberapa bagus ya kita bisa melakukan kompresi gitu ya. Itu tuh tergantung dari probabilitas susunan data kita. Jadi kalau bentuknya simbol, simbol itu probabilitasnya berapa sering keluarnya. Dan apakah probabilitas simbol itu stabil ya? Di dalam contoh-contoh itu tadi kita tuh lihat bahwa oh simbol itu keluarnya 0,5 probabilitasnya atau seperempat atau seperdelapan. Seolah-olah dalam semua sepanjang komunikasi kita simbol itu keluarnya dengan probabilitas yang pasti gitu. Padahal enggak, padahal mungkin fluktuasi ya. Begitu switch bahasa langsung huruf-huruf itu simbol-simbol itu probabilitasnya agak berbeda sedikit gitu ya. Misalnya huruf-huruf dalam bahasa Indonesia sama bahasa Inggris gitu, begitu di switch kompresinya berubah gitu ya. Jadi apakah selalu bisa dikompresi? Biasanya karena simbol itu tidak beroperasi di entropi maksimum, biasanya bisa. Tapi seberapa banyak kita bisa kompresi ya tergantung dari probabilitas susunan simbol-simbol kita. Ya. Gitu Bu Yeni, apa jadi lebih jelas? Lebih jelas, Pak. Thank you, Pak. Oke. Terus dari grup 3 ada pertanyaan lagi nggak? Itu pertanyaan paling basic kalau dapat chapter itu pas ujian pasti keluarnya kayak gitu sih. Ada pertanyaan lagi nggak grup 3? Bapak, mungkin saya boleh tanya lagi guys untuk sekedar make sure, Pak.
Iya, boleh, Pak. Gimana, Pak? Eh, Berarti eh maaf ya kalau salah Pak. Cuma maksudnya apakah berarti yang bisa dikompresi itu hanya yang predictable Pak atau kayak eh, atau yang kedua-duanya yang unpredictable sama yang sama yang predictable itu bisa dikompres Pak. Nah, jadi kalau kita punya semacam sebaran probabilitas ya yang pada umumnya kita pakai untuk predik, eh, pasti bisa kita kompres ya. Jadi karena konsep entropi itu berkaitan dengan keterkejutan, makin kita bisa predik ya, artinya kita nggak terkejut ya, berarti informasi itu makin kecil ya. Berarti kita makin bisa kompres sebenarnya. Kalau kita makin nggak bisa predik ya artinya probabilitasnya imbang ya. Kalau kita cuma punya 0 sama 1, tapi 0 itu keluarnya 50%, 1 itu keluarin 50%, berarti entropinya maksimum itu. Karena kita nggak bisa tebak setiap kali kayak koin dilempar gitu ya. Kecuali koinnya bengkok. Kalau koinnya bengkok, terus kita setiap kali bisa predik, oh pasti lebih sering keluar kepala. Ya udah, saya kompresi aja informasi kita supaya lebih sering keluar kepala. Pasti saya benar juga ya, atau lebih sering benarnya error saya rendah gitu misalnya ya. Jadi makin ketidakpastiannya makin tinggi, kita makin sulit mengkompresnya. Kalau kepastian itu lebih tinggi, lebih informasi itu lebih rendah, kita lebih bisa kompres. Nah, bagaimana kalau kita nggak bisa predik gitu ya? Maksudnya nggak ada angka probabilitasnya itu kita nggak tahu ya. Pada kenyataannya mungkin kita beroperasi dengan cara yang semacam itu ya, kecuali kita punya bahasa yang udah diteliti sering, terus kita tahu kemunculan simbol-simbol dan lain sebagainya itu udah sangat eh, dekat ya probabilitasnya dengan kenyataan realitas sebenarnya. Kalau enggak kita bisa pakai yang lempel Ziff itu misalnya. Karena yang lempel Ziff itu ya sifatnya tadi ini ya, mana ya yang lempel Ziff itu, ini ya, apa, dia sifatnya adaptif. Jadi kompresi itu ya terjadinya tergantung dari kalimat yang masuk. Lalu kalimat mana yang ada kemiripannya, misalnya contohnya ini ya, all tall, we all are tall gitu ya. Jadi ada all ini yang berulang ya. Terus begitu berulang, dia ngambil dari, berarti ini mulai lagi ambil simbol kedua L. Terus ambil berapa simbol ke belakang? Ambil 3 simbol gitu ya. Jadi ambil mulai simbol kedua, jalanin 3 simbol ke belakang ya. Terus ini begitu ya berulang. Jadi begitu dia ngulang, dia tuh nggak usah eh, apa, nggak usah terima transmisi datanya lagi. Dia tahu bahwa oh ini polanya ngulang dari yang sebelumnya, terus dia tinggal replay ya, tapi dengan formula-formula tertentu ini. Nah ini sifatnya kompresinya adaptif. Ya jadi kayak karena informasinya ada kemiripan yang muncul repetitif, terus repetisinya dikodekan ya, karena repetisi itu kan sama artinya dengan saya bisa predik nih, oh, pola-pola ini muncul lagi gitu ya, berarti kepastiannya lebih tinggi, berarti informasinya lebih rendah, berarti dengan kata lain saya punya peluang kompresi. Nah, kompresinya gimana caranya? Dalam hal ini saya ngulang polanya dengan semacam komen tertentu, mulai dari alfabet ke berapa, ngulang ke belakangnya berapa jauh, berapa panjang gitu ya. Nah, jadi kalau saya nggak bisa predik ya udah saya adaptif aja gitu ya. Apa data yang masuk apa, terus algoritmanya bereaksi pada saat itu, mapping ya. Jadi yang ditransmisikan adalah alfabet plus pola perulangannya, sehingga di receiver nanti dia tinggal keluarin alfabet, terus kalau ngulang ya dia ngulang aja dari alfabet yang sebelumnya berapa panjang ke belakang sampai dia ketemu alfabet baru yang dia harus receive, terus kalau suruh ngulang dia ngulang lagi gitu ya. Jadi ada teknik-teknik yang adaptif semacam itu, dan walaupun adaptif dia lossless ya. Jadi data itu nggak ada yang hilang ya. Nah, pada kenyataannya yang kita pakai sekarang, misalnya yang canggih-canggih ya, kayak apa yang buat grafik ya, JPEG atau apa, itu seringnya memainkan ini Fourier transform atau discrete cosine transform. Ini sebenarnya kan juga logikanya adalah frekuensi domain ya, karena cosine transform itu berarti ditransformasi ke
apa goyangan kosinus tertentu tapi diskrit gitu ya. Nah, kita tahu kalau belajar sinyal sistem ya bahwa informasi itu kebanyakan ada di frekuensi rendah ya. Karena kalau informasi itu kebanyakan di frekuensi tinggi artinya gambar kita agak kacau berubahnya terlalu cepat. Ya biasanya kalau gambar itu masih bisa ditangkap mata dan lain sebagainya, berarti kebanyakan apa pixel di gambar kita itu berubahnya lebih gradual membentuk satu gambar tertentu. Ya karena kalau terlalu kacau, frekuensi terlalu tinggi dari gelap ke terang, terang ke gelap dan seterusnya berarti itu gambarnya lebih mirip noise frekuensi tinggi gitu ya. Nah, kalau kebanyakan sinyal kita begitu kita transform ke frekuensi domain itu ada di frekuensi rendah, maka yang frekuensi tingginya itu bisa kita ada banyak pilihan ya, bisa kita kuantisasi dengan level yang lebih lebih apa? Lebih kecil stepnya karena dengan demikian berarti dia jumlah datanya itu lebih sedikit ya. Atau kita hilangkan sama sekali ya. Kalau kita berani apa kompresinya itu lossy gitu ya, kita hilangkan sama sekali dengan keep yang apa informasi utamanya aja yang ada di frekuensi rendah ini ya. Gambar kita terdistorsi sedikit, tapi kalau masih bisa ditolerir ya, ya nggak apa-apa. Mata kita masih ketipu, gambar itu berarti masih cukup bagus. Tinggal kita mau ngilangin informasi frekuensi tingginya separah apa gitu. Basically kalau kita lewatin low pass filter ya gambar kalau bentuknya gambar ya, gambar kita agak lebih halus sedikit sih. Ya, tapi kalau kita berusaha kompresinya terlalu keras gitu ya, terlalu halus artinya gambar kita jadi buram. Ya, jadi kita bisa mentolerir seberapa buram gambar kita ya kalau cuman agak lebih halus sedikit biasanya nggak apa-apa. Kalau frekuensi tingginya kita lewatin, gambar itu kontrasnya lebih keras ya. Tapi kalau kita low pass filter, kita halusin informasi kita itu bisa bisa lebih sedikit gitu ya. Nah, lalu kalau kita susun ke dalam bentuk yang kotak-kotak gini kan pixelated ya. JPEG itu adalah pakai semacam Fourier transform ke cosine transform ini. Terus ada di daerah-daerah frekuensi rendah ini angkanya gede-gede, kebanyakan nol yang di frekuensi tinggi. Nah, nolnya ini kalau di coding pakai run code ini, yang basically sebenarnya berisi informasi seberapa panjang nol saya gitu ya. Dan yang nol semua ini dikodekan jadi satu aja yang paling pendek, satu bit aja. Maka saya lebih menghemat lagi gitu. Jadi kayak JPEG itu ya sebenarnya memainkan berbagai jenis teknik kompresi sekaligus. Jadi JPEG itu agak rumit ya main frekuensi domain, main Rangleng code ya, main juga codingan apa Huffman biasa, terus semuanya digabung gitu aja, terus selalu beroperasi dalam satu kotak dengan jumlah pixel tertentu gitu. Jadi kita kalau kompresinya terlalu parah, resolusi gambar kita terlalu buruk, kita selalu punya image yang agak kotak-kotak gitu. Ya tapi kalau dia cukup halus, berarti image kita juga cukup halus JPEG-nya gitu. Tapi itu udah berbagai teknik yang dipakai barengan tuh, karena udah cukup canggih gitu ya. Cuma secara sederhana kita punya lah metode-metode ini. Yang paling sederhana Huffman Code ini. Karena cuma dari probabilitas kita apa bisa hitung ya seberapa sering. Lebih sering dia lebih pendek. Maka kita bisa mendekati Shannon entropinya. Atau Rangling Code ini juga cukup umum ya. Rangling Code ini sebenarnya cukup tua ya. Karena dari sejak zaman dulu waktu misalnya komunikasi apa komunikasi fax ya, mesin fax. Mungkin Bapak Ibu udah nggak pernah pakai. Tapi kalau yang zaman dulu banget, waktu kita pakai telepon kabel, kita bisa kirim dokumen juga lewat jalur telepon kabel. Itu namanya mesin fax ya. Dan kebanyakan karena kertas kita putih, terus ada tulisan hitam. Jadi kalau yang putih itu dikodekannya nol, itu lebih menguntungkan ya. Karena berarti nolnya kan banyak. Ya cuma sekali-sekali aja hitam. Ya jadi apa? Data kita bisa pendek kalau nolnya itu kita kita kompres gitu ya. Nah, makanya zaman sekarang kalau Bapak Ibu lihat kita dalam transisi ya sejak tahun 2021 plat plat mobil kita jadi putih. Karena kalau hitam itu buat apa teknik-teknik kompresi yang kayak run lengkot itu menyulitkan gitu ya. Putihnya yang di coding jadi pendek, ini plat ini hitam semua terus ditangkap sama kamera ini ya, kamera lalu lintas gitu. Terus kita mau kompresi gambarnya tapi hitam semua. Wah, repot ya, ganti jadi putih. Ya.
karena zaman dulu plat mobil kita itu kemungkinan cat hitam itu tuh yang bagus ya. Karena mobil-mobil di awal even mobilnya Ford maunya warna hitam doang ya. Zaman sekarang teknologi cat juga udah berkembang ya sehingga warna-warna lain ya, warna lumpur, pastel apa kan banyak ya. Sekarang mobil-mobil yang modern itu ya, mobil-mobil listrik itu kan warnanya udah macam-macam ya. Karena orang nggak gitu khawatir lagi persoalan kalau nanti gores. Zaman dulu kalau mau dicat sampai halus sampai apa ketutup gitu hitam yang paling aman karena itu cat yang paling paling reliable ya. Zaman sekarang udah nggak lagi ya. Terus terutama untuk kebutuhan kompresi image soal plat mobil lebih baik putih. Jadi ya udah kita transisi putih semua sekarang ya yang belakang ini kalau diganti plat 5 tahunan terus jadi putih gitu. Karena lebih menguntungkan untuk kompresi image. Pak Rian, tadi pertanyaannya terjawab nggak Pak? Atau makin Iya Pak, bingung? lumayan terjawab Pak. Tapi mungkin memang agak bingung sih Pak, karena emang lumayan kompleks ya materinya menurut saya. Coba tanya lagi Pak, kebingungannya yang sisa kayak apa Pak? Eh Sebentar, mungkin kayak tadi kan berarti semakin predictable, data itu kayak pasti bisa dikompres kan Pak. Dan kayak kalau misalkan datanya memang kayak itu informasi gitu Pak, yang mungkin nggak bisa dikompres gitu Pak. Nah tapi eh yang agak bingung itu eh berarti apakah kayak misalkan kan yang Shannon tuh yang paling yang paling kecil itu kan kompresinya yang tadi Shannon tulis ya, yang dari formulanya dia ya Pak ya. Betul, betul. Itu Nah, kalau kita hitung entropinya, berarti itulah kandungan informasi minimum dari susunan simbol kita. berarti itu kan batasnya ya Pak. Batas yang kayak batas matematis yang dibuat dia gitu. Nah, apakah ketika kayak kita mencoba buat kayak untuk capai sampai sekecil itu Pak kompresinya, apakah sulit dan kayak loss datanya mungkin lebih besar dibanding kayak misalkan data-data kompresi apa metode kompresi yang lain seperti yang kayak mungkin bisa lossless atau gimana Pak? Jadi secara teoritis, kalau kandungan informasi dihitung pakai rumus entropinya Shannon itu, secara teoritis kalau kita mau lossless, kita nggak bisa lebih kecil dari eh, entropinya itu. Kalau kita paksa mau lebih kecil dari entropi Shannon itu, kita pasti kehilangan informasi karena itu udah yang paling compact, udah paling minimum gitu. Kayak kalau kita nge-zip file, kapan-kapan nggak bisa kita zip lagi lebih kecil lagi karena kan file zip itu lossless tuh. Kan nggak pernah kita unzip sesuatu, terus hilang filenya gitu ya, atau datanya terdistorsi kan kita Iya nggak mau yang takut kayak nggak gitu, pernah iya. sih Pak, belum pernah saya. Iya, jadi ada batasnya. Karena ada entropi tertentu yang menggambarkan informasinya. Tapi kalau kita bilang nggak apa-apa lossy gitu ya, gambar itu resolusinya turun dikit nggak apa-apa. Nah itu kita bisa lebih rendah lagi. JPEG itu termasuk yang kayak gitu. Oh seperti yang tadi Bapak bilang ya, yang kayak gambarnya lebih lebih halus gak apa-apa gitu, nggak terlalu tajam seperti kayak Iya, iya, ininya. Oke Pak. iya. Kayak MPEG, MP3 itu juga kayak gitu tuh. Itu lossy semua tuh sebenarnya. Dengan teknik-teknik tertentu yang menipu telinga kita gitu misalnya ya, frekuensi masking, tapi sebenarnya informasi itu hilang. Ya, cuma telinga kita nggak berasa, ya udah nggak apa-apa gitu. Berarti terkadang kayak loss beberapa persen tuh masih oke gitu ya Pak, Ya, tergantung tergantung ininya ya. Buat kebutuhan Pak. buat musisi ya, kalau dia nyimpen file recording musiknya, dia biasanya nggak mau MP3 sih, karena menurut dia itu udah nggak murni gitu ya. Dia pakai CD quality biasanya, frekuensi sampling tertentu, besar file tertentu dan sebagainya, karena itu yang dianggap sebagai standar audio. Tapi kalau dia cuma mau taruh di player sekedar buat seneng-seneng di telinga, dia pakai MP3 nggak apa-apa. Cuman dia punya arsip dari musiknya dia biasanya nggak mau MP3. Terus buat musisi yang ahli yang telinganya terlalu sering dengar alat musik dan sebagainya, kalau frekuensi-frekuensi tertentu hilang dia bisa aja kedengeran
"Oh, ini jelek kualitasnya gitu misalnya ya, tapi buat orang awam kali nggak apa-apa kali denger musik yang agak noisy gitu. Ya nggak apa-apa lah toh di apa di mobilnya aja udah ribut ya, musik itu agak ribut dikit ya nggak apa-apa. Tapi kalau musisi mungkin nggak mau gitu ya, jadi tergantung juga siapa yang menikmati gitu. Baik Pak, thank you Pak. Oke. Dari teman-teman yang lain ada yang monitor, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada kita sampai di sini ya. Mudah-mudahan kalau baca lecture notes-nya lagi bisa jelas. Terus kalau bingung denger recordingnya lagi. Terus mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri untuk ujian lisan. Mulai minggu depan kita mulai yang pagi di waktu kuliahnya yang pagi itu ada dua kelompok. Terus yang kelompok 3, 4, 5 hari Sabtu mulai jam 10. Yang kelompok 6, 7 2 minggu lagi hari Sabtunya lagi jam 10 juga. Ya, selamat mempersiapkan diri. Selamat malam, selamat istirahat.